Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk memenuhi satu panggilan Allah, menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, tauladan kita, dan mudah-mudahan kita berdoa di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada pribadi saya dan para jamaah sekalian, monggo kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di masa pandemi seperti ini, jangan sampai kita kendor untuk senantiasa beramal soleh, senantiasa memperbaiki diri. Jangan sampai kita terlena atau sangat ketakutan sekali dengan COVID-19, sampai-sampai kita tidak melakukan amalan-amalan kebaikan, termasuk untuk hadir sholat berjamaah di masjid tersebut. Jamaah yang berbahagia, Allah memberi kesempatan kepada kita hidup sekali di dunia ini. Allah nanti akan menilai kita dari amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Dan satu-satunya sangu yang akan kita bawa, yang akan kita persembahkan kepada Allah, yang juga nanti akan menemani kita di alam kubur, akan menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah amal soleh. Nah, untuk itu meskipun saat ini masa pandemi, kita di dalam beramal soleh itu harus kita semangati terus dalam kondisi apapun. Baik itu amal soleh yang berupa kewajiban, sholat 5 waktu dan lain sebagainya, dan juga kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Para jamaah yang berbahagia, ada amal-amalan yang ringan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun ringan tetapi pahalanya luar biasa para jamaah. Dan ini bisa kita lakukan hanya sekejap dengan waktu sebentar, tetapi kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan kita akan mudah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan ringan yang berpahala besar itu? Satu, zikir. Zikir itu mengingat, menyebut nama Allah, baik itu dengan lisan, dengan hati kita, dengan perbuatan. Nah, salah satu zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah 2 kalimat yang ringan diucapkan, tidak sampai 1 menit, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat di timbangan amal besok, dan dicintai oleh yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan. Ini bisa kita baca sambil naik sepeda motor, sambil bekerja. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Monggo ini
dibaca di tempat di mana saja. Yang nggak boleh zikir itu ketika kita berada di kamar mandi, di WC. Hanya 2 tempat itu. Dimanapun kita berada ada kesempatan kita zikir pada Allah. Sebab kalau kita zikir pada Allah, ingat pada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Itu yang pertama. Amalan ringan tetapi pahalanya sangat besar sekali. Yang kedua para jamaah adalah membaca ayat kursi. Rasulullah menyampaikan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah. Siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi orang itu untuk masuk surga kecuali kematian. Para jamaah, membaca ayat kursi ini tidak sampai 1 menit insyaallah. Siapa yang membaca setiap habis sholat, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang menjamin siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sholat itu setiap hari 5 kali. Menawi panjenengan belas ora iso zikir tenan, salat diuyaya waktu, paling tidak jenengan habis sholat itu membaca ayat kursi. Kenapa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ayat kursi itu di surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu yang kedua, amalan ringan yang berpahala besar. Kemudian yang ketiga adalah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Saya yakin para jamaah ini sudah hafal Al-Ikhlas semuanya. Bahkan ini menjadi surat favorit kita setiap kali kita sholat. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad yakhtimaha hatta yakhtimaha 10 maratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sampai selesai, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Istana. Dibangunkan rumah di surga. Nek jenengan ajeng gawe maten alam dunya niku dadak ngulumpoke duit akeh. Kita untuk mendapatkan bangunan di surga, amalan kita apa? Membaca Al-Ikhlas 10 kali. Para jamaah, jenengan bisa baca sambil bekerja, baik itu di ladang, di rumah, di kantor, di perjalanan. Wong jenengan itu pijit-pijit HP itu mungkin 1 kali waktu itu mungkin bisa menghabiskan setengah jam. Ini membaca 10 Al-Ikhlas ini enggak membutuhkan waktu yang panjang. Monggo yang bekerja, ini amalan ringan sekali. Yang kita nanti akan mendapatkan rumah atau bangunan di surga nanti para jamaah. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, maka besok di hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada yang membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, besok pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada siapa? Yang membaca. Pak kula dereng iso maca, jenengan kan wis iso maca, wis iso apal surah-surah pendek, yaitu yang kita baca. Itu yang kita baca. 1 huruf itu diberi pahala oleh Allah. 1 kebaikan itu diberi pahala 10 para jamaah. 1 huruf. Alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Udah 30 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Kali 10 sudah 190. Dan lain sebagainya. Nah, monggo dirutinkan di rumah untuk tadarus Al-Quran. Habis maghrib, habis subuh, atau habis isya, monggo. Ada waktu
luang untuk bisa membaca Al-Quran. Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran insya Allah akan banyak rahmatnya, akan dikerumuni oleh malaikat, dan akan banyak barokahnya. Penduduknya atau penghuninya akan diliputi kedamaian dan ketenangan. Yang kelima para jamaah, amalan ringan yang pahalanya besar adalah menyempurnakan wudhu. Barang siapa yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, setelah berwudhu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka besok pada hari kiamat Allah akan bukakan orang itu 8 pintu surga, dan dia boleh masuk melalui pintu mana yang ia kehendaki. Amalannya ini apa? Nindakke wudhu, menyempurnakan wudhu, setelah wudhu membaca doa sesudah wudhu. Masya Allah. Selain itu wudhu itu para jamaah, setiap tetesan air, setiap air yang membasahi anggota wudhu kita itu apa? Mengusung dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita berwudhu 5 kali, berarti dosa yang dibasuh dari anggota wudhu itu apa? Akan berguguran bersamaan air yang menetes itu. Kemudian yang terakhir, amalan ringan yang berpahala besar adalah apa? Salat sunat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau salat fajar itu lebih baik daripada dunia ini seisinya. Monggo dibiasake sebelum salat subuh kita itu melaksanakan salat sunat fajar. Kapan waktunya? Setelah selesai azan. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Kita akan mendapatkan apa? Dunia ini seisinya para jamaah. Nih. Alhamdulillah para jamaah sami, nek wekdal subuh ampun ngantos dosami kerinan. Kita usahakan subuh itu kita subuhan ke masjid. Syukur setelah azan subuh itu kemudian kita mengerjakan 2 rakaat. Karena apa? Pahalanya lebih baik dari dunia ini seisinya. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang ringan ini, dan kita akan mendapatkan pahala yang besar berupa surga di akhir kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.